Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana keajaiban dan cinta Nabi Muhammad SAW hidup dalam setiap cerita. Di video kali ini, kami akan membahas sebuah kisah yang mengungkap betapa agungnya perayaan Maulid Nabi. Bukan hanya dalam sejarah, tetapi juga di masa kini dan bahkan di Indonesia. Bayangkan keajaiban yang melintasi waktu dan ruang, sebuah peristiwa yang mengubah hidup seseorang dan menghidupkan kembali cinta kita terhadap Rasulullah. Di tengah perayaan Maulid yang meriah, di saat kita merayakan kelahiran sang Nabi dengan penuh kegembiraan, ada kejadian luar biasa yang menyentuh hati dan membuktikan rahmatnya yang tiada tara. Dari masa lalu hingga hari ini, dari belahan bumi yang jauh hingga ke tanah air kita, Indonesia, keajaiban-keajaiban ini terjadi sebagai saksi betapa hidupnya cinta dan berkah Nabi Muhammad. Simak kisah ini hingga akhir, dan saksikan bagaimana keajaiban Maulid Nabi terus menginspirasi dan menggetarkan jiwa kita. Jika Maulid adalah acara, maka akan terlihat pada bulan dan euforianya. Jika Maulid adalah keteladanan, maka ia akan terlihat pada perilaku setiap harinya. Namun cinta akan melakukan semuanya. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Maulid atau Maulud. Perayaan Maulid Nabi ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim dunia, termasuk di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah Sultan Al-Muzaffar. Demikian kata Ibnu Katsir, Al-Hafiz As-Sahawi, dan Al-Hafiz As-Suyuthi. Sultan Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya, termasuk para ulama, ahli tasawuf, dan ilmuwan, untuk memperingati Maulid Nabi. Hal serupa juga dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau melakukan ini untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin saat membebaskan Baitul Maqdis. Merayakan Maulid Nabi adalah bagian dari syiar agama Islam. Kendati demikian, terdapat sebagian kelompok yang mengingkari bahkan mengklaim perayaan Maulid sebagai perbuatan yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Padahal, perayaan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah majelis tempat bersolawat dan bersedekah yang memiliki banyak keutamaan atau fadilah di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuthi dalam karyanya Al-Wasail fi Syarhi Syama'il, bahwa rumah atau masjid yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi akan senantiasa dikelilingi malaikat yang membaca istighfar bagi orang-orang yang ada di tempat tersebut. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya juga menyatakan perihal keutamaan atau fadilah dalam merayakan Maulid Nabi. Tidak ada seorang muslim yang membaca Maulid Nabi di rumahnya, kecuali Allah akan mengangkat segala kemarau, wabah, kebakaran, bencana, penyakit, bala, murka, dan dengki dari rumahnya. Jika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah akan memudahkan baginya dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, serta menempatkannya pada posisi yang benar di sisi Tuhan yang maha memiliki lagi maha kuasa. Perayaan memperingati Maulid Nabi Muhammad merupakan tradisi umat muslim yang berlangsung secara turun-temurun hingga sekarang. Selain itu, ada banyak kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah. Banyak umat muslim yang memperingati Maulid Nabi Muhammad di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sebagian orang juga meyakini bahwa dengan memperingati Maulid Nabi akan mendapatkan berkah dan syafaat dari beliau. Berikut adalah salah satu kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi diketahui anak kecil kisah ini berasal dari Indonesia, tepatnya di daerah Tegal, Jawa Tengah. Kisah ini disampaikan langsung oleh Yazid Mutaqin. Pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 23 Januari 2018, malam itu aku baru saja bersilaturahmi ke rumah seorang teman, Ustadz Imam Baihaqi, seorang ustadz alumni Hadramaut, Yaman. Kami berbincang tentang banyak hal, terutama soal rencana pendirian pesantren di kota Tegal. Di tengah perbincangan, Ustadz Baihaqi menyampaikan sesuatu kepadaku. Ia bercerita bahwa di antara jemaah binaannya yang sering membaca Maulid Nabi, ada seorang anak kecil yang masih duduk di kelas 4 SD. Menurut penuturan beliau, setiap kali tiba waktu Mahalul Qiyam, anak kecil itu pasti jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Hal ini selalu terjadi setiap kali ia mengikuti pembacaan Maulid dan sampai pada sesi Mahalul Qiyam. Bahkan, pernah suatu ketika ibunya mendapat giliran jamaah ibu-ibu di kampungnya. Saat itu,
Para ibu sudah hadir dan memulai membaca maulid, sementara anak kecil itu asik bermain di halaman rumah. Aneh, ketika memasuki sesi mahlul qiyam, di mana para ibu berdiri, tiba-tiba si anak menghentikan permainannya, berlari menuju pintu, dan serta-merta berdiri tegak di depan pintu. Tak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Kejadian tersebut selalu terulang, dan ia baru sadar dari pingsannya setelah sesi mahlul qiyam selesai, ucap Ustadz Baihaqi. Setelah hal ini beberapa kali terjadi, ayahnya mencoba bertanya apa yang dialami anaknya. Pada awalnya si anak diam. Namun setelah berulang kali ditanya, akhirnya si anak bercerita. Setiap kali mulai mahlul qiyam, saya selalu melihat tempat dibacanya maulid penuh sesak dengan ribuan orang. Wajah mereka bercahaya, namun di tengah-tengah mereka ada satu orang yang bisa saya lihat tubuhnya. Tetapi saya tak bisa melihat wajahnya karena cahaya yang terpancar sangat luar biasa terang, ucap anak tersebut. Ketika ditanya siapa orang-orang itu, si anak menjawab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, Fatimah, Khadijah, dan sebagainya. Bagaimana kau mengenali mereka? Tanya Ustadz Baihaqi. Karena mereka semua mengenalkan diri pada saya, jawab anak itu. Bahkan ketika di Masjid Agung sedang dibacakan maulid dan sampai pada sesi mahlul qiyam, anak itu juga sempat mengalami pingsan meskipun dirinya masih berada di rumah. Ia mengaku melihat Masjid Agung penuh sesak dengan ribuan orang saat mahlul qiyam. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada beberapa ulama, dan mereka semua mengatakan bahwa cahaya yang sangat terang itu adalah baginda Rasulullah. Mereka juga meminta saya untuk menjaga anak tersebut, ucap Ustadz Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Mendengar cerita temanku ini, bulu kuduku tiba-tiba berdiri, dan aku merasa merinding. Aku bersyukur bahwa silaturahmi ini benar-benar memberi keberkahan, dan keyakinanku semakin kuat pada apa yang disampaikan para guru. Bahwa ketika mahlul qiyam, baginda Kanjeng Nabi Muhammad dapat hadir di tengah-tengah kita. Semoga kisah ini dapat menambah keyakinan dan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Demikianlah kisah yang disampaikan langsung oleh Yazid Mutaqin, seorang santri alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad, Solo. Yazid bercerita bahwa Nabi dan para malaikat datang mengunjungi seseorang. Kisah ini terdapat dalam kitab Syabab An-Nabawi dan merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman Khalifah Islam yang sangat terkenal, yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam kisah ini, diceritakan tentang seorang saudagar kaya raya yang harta bendanya habis untuk memeriahkan acara maulid Nabi pada masa Sultan Salahuddin berkuasa. Sang Sultan mengumumkan dan memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin sedunia agar mengadakan perayaan maulid Nabi di negara masing-masing pada bulan Rabiul Awal tahun 580 Hijriah. Saudagar kaya tersebut tinggal di sebuah pemukiman desa di lembah. Ia juga mendengar pengumuman sang sultan, dan dengan semangat mematuhi, ia berencana mengadakan acara maulid Nabi dengan membaca sholawat dan sejarah Nabi. Sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, saudagar itu pergi ke pasar seorang diri untuk berbelanja makanan yang akan ia gunakan untuk menjamu tamu. Pada hari peringatan maulid Nabi, ia mengundang para tetangga kanan kirinya. Setiap tahunnya, ia selalu melakukan hal yang sama. Suatu hari, seorang pegawainya bertanya, "Kenapa harus pergi ke pasar sendiri, Tuan? Kenapa tidak menyuruh kami saja?" Saudagar itu tersenyum dan menjawab, "Aku pergi berbelanja sendiri karena cintaku pada Nabi Muhammad. Namun pada suatu saat Allah mengujinya. Dagangannya bangkrut, hartanya habis, bahkan untuk makan saja sulit. Menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya ia sudah bersiap-siap mengadakan peringatan maulid Nabi di rumahnya. Namun sayang, tahun ini ia tidak bisa lagi melaksanakannya karena ketiadaan biaya." Beberapa hari menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, saudagar itu terlihat murung dan bersedih di dalam kamar. Istrinya yang melihat wajah sedih suaminya, segera menghampiri dan menenangkan jiwanya. "Wahai suamiku, kenapa kamu tampak murung? Tidak biasanya kamu seperti ini. Ada apa yang membuatmu bersedih? Apakah kamu terlalu memikirkan harta kita yang habis ini?" tanya sang istri dengan lembut. Saudagar itu menjawab dengan suara lirih, "Wahai istriku, aku bersedih bukan karena memikirkan harta yang habis, juga bukan karena kita kekurangan makanan. Aku bersedih karena tahun ini aku tidak bisa mengadakan peringatan maulid Nabi di rumah kita. Aku juga bersedih karena tidak bisa mengundang tetangga untuk memeriahkan acara ini." Mendengar penjelasan suaminya, sang istri berpikir sejenak lalu berkata, "Wahai suamiku, bagaimana jika aku bekerja serabutan di rumah orang kaya di kampung kita? Dengan begitu, aku bisa mendapatkan uang, dan uang itu bisa kita gunakan untuk mengadakan maulid Nabi di rumah kita." Namun, suaminya menolak dengan tegas. "Jangan, aku tidak rela kalau engkau yang bekerja.
Tapi, jika anak-anak kita yang bekerja, aku setuju." Tiba-tiba, anak-anak mereka yang sudah menguping percakapan itu datang dan menawarkan diri untuk bekerja. Singkat cerita, keluarga itu pergi ke rumah orang kaya di kampung tersebut, dan saudagar itu menawarkan salah satu anaknya untuk bekerja selama 1 tahun, dengan syarat bahwa gajinya diberikan di depan. Orang kaya itu setuju, dan meminta anak sulung mereka bekerja di rumahnya dengan gaji 10 dinar. Dengan uang itu, saudagar tersebut pergi ke pasar dan berbelanja makanan, buah-buahan, gandum, dan bahan lainnya. Setelah sampai di rumah, mereka mulai memasak untuk persiapan acara Maulid Nabi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, ia mengundang tetangga kanan kiri, berharap mereka datang seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun saat acara dimulai, tak seorang pun dari tetangganya yang hadir. Ada yang beralasan sakit gigi, ada yang memiliki keperluan lain, dan berbagai macam alasan lainnya. Yang jelas, tidak ada satu pun yang mau datang ke rumahnya. Sejak jatuh miskin, bertambah sedihlah hati si saudagar yang dulunya kaya. Dia pergi ke kampung sebelah, namun tidak ada satu pun yang mau hadir. Namun di tengah perjalanan, ketika ia berada di luar kampung, ia bertemu dengan sekelompok orang bersorban dan bergamis putih-putih, dan di antara mereka ada seorang bersorban hijau. Saudagar ini langsung menghampiri mereka dan menawari rombongan tersebut untuk mampir ke rumahnya, agar mereka berkenan membacakan shalawat bersama. Sekelompok musafir ini pun akhirnya bersedia. Bahkan ketika berjalan menuju rumah saudagar itu, mereka bersama-sama bershalawat kepada Nabi. Sesampainya di rumah, saudagar itu mengeluarkan hidangan sebagai jamuan. Setelah dipersilakan untuk mencicipinya, para musafir hanya membuka tutupnya saja, tanpa ada satupun yang memakan hidangan itu. Mereka menutupnya kembali. Setelah beberapa saat, para musafir pun memohon izin untuk melanjutkan perjalanan. Hanya seorang dari rombongan yang tinggal. Betapa kagetnya saudagar ini melihat kejadian yang luar biasa di hadapannya. Ketika para musafir itu berjalan beberapa langkah, tiba-tiba mereka hilang dari pandangan mata. Salah seorang musafir yang tertinggal berkata, "Wahai Tuan Saudagar, ketahuilah, alasan mereka tidak memakan hidanganmu adalah karena kami ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk menemuimu. Sedangkan yang bersorban hijau tadi adalah Rasulullah." Setelah berkata demikian, malaikat itu pun memohon izin untuk pergi, lalu menghilang dari pandangan mata si saudagar. Sama seperti yang lainnya. Hati keluarga ini benar-benar tegang melihat kejadian tersebut. Betapa terkejutnya mereka setelah saudagar itu membuka tutup hidangan yang disiapkan untuk tamu tadi. Buah-buahan, kue-kue, dan makanan yang hendak dijadikan suguhan telah berubah menjadi emas murni yang mahal harganya. Seluruh anggota keluarga menangis dan bersujud syukur atas pemberian Allah ini. Tak lama kemudian, berita ini menyebar ke seluruh negeri. Bahkan, Sultan Salahuddin sendiri sempat meninjau rumahnya dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk menjaga harta si saudagar. Sebagian kecil dari emas itu dijual, dan uangnya digunakan untuk menebus anaknya yang telah digadaikan untuk bekerja selama 1 tahun. Ternyata, orang kaya yang mempekerjakan anaknya itu juga tahu tentang kejadian yang dialami saudagar tersebut, sehingga ia mengembalikan anaknya tanpa meminta ganti rugi sepeser pun. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu mencintai Rasulullah. Adakanlah acara maulid di rumah-rumah kita, sekalipun hanya dengan keluarga kecil. Merayakan maulid tidak perlu menunggu dalil yang sahih. Hanya butuh hati yang rindu dan ikhlas mencintai baginda Rasulullah. Siapa yang tak pernah merasakan kehadiran, tak akan bisa merasakan manisnya perjumpaan. Berkat maulid, ada kisah hikmah dari sepasang suami istri beragama Yahudi di Mesir. Mereka ikut merayakan maulid setelah memeluk Islam melalui mimpi bertemu Rasulullah. Riwayat ini terdapat dalam kitab Ashabul Anam fil Maulid. Dikisahkan, pada suatu masa di Mesir, seorang muslim merayakan maulid Nabi Muhammad dengan sangat meriah. Ia mengundang saudara-saudaranya sesama Islam untuk menghadiri acara yang begitu besar dan luar biasa. Pada saat itu, ada sepasang suami istri Yahudi yang merupakan tetangganya memperhatikan acara tersebut. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan umat muslim saat ini? Sang istri bertanya kepada suaminya, apa yang sedang dilakukan tetangga muslim itu? Karena acara tersebut begitu meriah dan luar biasa. Suaminya menjawab, mereka sedang merayakan hari dan bulan kelahiran Muhammad. Setelah percakapan itu, sepasang suami istri Yahudi ini pun tidur. Pada malam harinya, sang istri bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat tetangganya merayakan maulid dengan sangat meriah. Di tengah kegembiraan mereka,
Tiba-tiba datanglah rombongan yang dipimpin oleh seorang lelaki sangat tampan. Di belakang lelaki itu, ada orang-orang mulia dan para sahabatnya. Sang istri Yahudi bertanya kepada salah seorang dari rombongan, "Siapakah lelaki tampan itu?" Salah satu dari mereka menjawab, "Lelaki itu adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu wanita Yahudi itu bertanya lagi, "Jika aku mendatanginya dan berbicara kepadanya, apakah ia akan menjawabku?" Lelaki dari rombongan itu menjawab, "Cobalah, mungkin kamu akan dijawab." Wanita Yahudi itu pun memberanikan diri untuk mendekati Nabi Muhammad dan bertanya. Nabi menjawab dengan penuh kesopanan dan tutur kata yang lemah lembut. Terkejut, wanita itu bertanya lagi, "Mengapa engkau menjawabku dengan begitu mulia dan sopan, padahal aku tidak beragama seperti agamamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku menjawabmu seperti itu karena aku tahu bahwa kamu telah diberi hidayah untuk masuk Islam." Ternyata, wanita Yahudi itu telah masuk Islam dalam mimpinya, dan peristiwa ini disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad. Saat bangun, tanpa berpikir panjang, wanita tersebut bertekad untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Ketika ia berniat mempersiapkan segala sesuatu, ia melihat suaminya sedang sibuk memotong hewan. Kaget, ia bertanya, "Wahai suamiku, ada apa ini?" Sang suami menjawab, "Ini untuk merayakan Maulid dari orang yang telah mengislamkanmu tadi malam." Sang istri terkejut mendengar jawaban itu. Ia bertanya lagi, "Siapa yang memberitahumu kalau aku bertemu Muhammad dan masuk Islam tadi malam?" Sang suami menjawab, "Orang yang memberitahuku adalah orang yang juga mengislamkanku setelah engkau." Ternyata, sepasang suami istri Yahudi ini sama-sama bermimpi dan masuk Islam di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tarjibul Mustaqim, disebutkan sebuah kisah dari Abdullah bin Isa al-Anshari. Dalam kisah tersebut, Abdullah al-Anshari memiliki tetangga seorang ibu yang memiliki anak. Sang ibu memiliki anak laki-laki soleh yang masih muda, dan mereka berdua hidup dalam kekurangan. Sang ibu ini tidak mempunyai harta selain 1 dinar, hasil kerja tenunnya. Tatkala sang ibu meninggal dunia, anaknya yang masih muda tersebut berkata kepada dirinya sendiri, "Uang 1 dinar ini adalah hasil kerja ibuku. Demi Allah, aku tidak akan membelanjakannya kecuali untuk perkara akhirat." Pada suatu hari, anak muda ini keluar rumah karena suatu keperluan. Dia melewati satu perkumpulan orang yang sedang membaca Al-Quran dan mengadakan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Lalu dia pun duduk bersama mereka dan mendengarkan pembacaan Maulid tersebut. Pada malam harinya dia bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba. Ada suara seseorang berkata, "Di manakah si Fulan anak dari si Fulan?" Ternyata, pada saat itu disebutkan nama-nama orang yang ada dalam suatu rombongan. Kemudian mereka digiring ke surga, dan dia pun ikut bersama mereka. "Sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah istana di dalam surga pada masing-masing dari kalian," kata seseorang tadi. Akhirnya, anak muda itu masuk ke dalam sebuah istana. Dia tidak pernah melihat istana yang lebih bagus dan indah darinya. Istana tersebut juga dipenuhi hiasan permata, dan di setiap pintunya dijaga oleh penjaga. Di dalam istana, dia melihat ada sebuah istana lain yang lebih bagus dan indah dibanding istana yang dia masuki. Lalu, dia pun hendak memasukinya. Tatkala terbersit di dalam hatinya untuk memasuki istana tersebut, berkatalah sang penjaga, "Ini bukanlah untukmu. Sesungguhnya istana ini diperuntukkan bagi orang yang mengadakan Maulid Nabi." Keesokan harinya, digunakanlah 1 dinar peninggalan ibunya itu untuk mengadakan sebuah acara Maulid Nabi. Karena sangat gembira dengan mimpinya, dia pun mengumpulkan para fakir miskin untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan membaca Maulid Nabi. Anak muda itu kemudian menceritakan tentang mimpinya kepada mereka, dan mereka merasa gembira mendengar cerita tersebut. Dia pun bernazar untuk tidak pernah meninggalkan peringatan Maulid Nabi selama hidupnya. Pada suatu malam, dalam tidurnya, tiba-tiba ia bermimpi bertemu dengan ibunya. Sang ibu berada dalam keadaan yang sangat baik, berhias dengan segala perhiasan surga, dan beraroma harum dengan bau surga. Ia mencium tangan ibunya, dan ibunya mengecup kepalanya, lalu berucap, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku. Malaikat telah datang kepadaku membawa segala perhiasan ini." Dia pun bertanya pada ibunya, "Dari manakah ibu memperoleh kemuliaan ini?" Ibunya menjawab, "Karena engkau telah mempergunakan 1 dinar yang engkau warisi dariku untuk mengadakan Maulid Nabi. Engkau telah mengagungkan sosok dari junjungan orang-orang terdahulu
dan junjungan orang-orang masa yang akan datang. Inilah balasan bagi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad dan mengadakan maulid atasnya. Pemuda itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Bakri dalam kitabnya yang berjudul I'anatot Tholibin. Dikisahkan pada masa Amirul Mukminin Harun ar-Rashid. Di Basrah, ada seorang pemuda berandal. Penduduk Basrah memandang hina pemuda tersebut karena perilakunya yang buruk. Namun, ketika bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid datang, pemuda ini menyambutnya dengan mencuci pakaiannya, memakai parfum, berdandan, membuat walimah, dan ia membaca Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ia lakukan terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang lama. Saat ia meninggal, penduduk Basrah mendengar suara tanpa wujud berkata, "Wahai penduduk Basrah, hadiri dan saksikanlah oleh kalian jenazah seorang wali dari wali-walinya Allah. Sesungguhnya ia sangat mulia di sisiku." Kemudian penduduk Basrah menghadirinya, bahkan sampai ikut menguburkannya. Dalam sebuah mimpi, salah satu dari mereka melihat pemuda tersebut mengenakan pakaian kebesaran yang terbuat dari sutra. Lalu diajukanlah pertanyaan kepadanya, "Dengan apa engkau mendapatkan keutamaan ini?" Pemuda yang telah meninggal tersebut menjawab, "Dengan mengagungkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Terdapat sebuah kisah nyata tentang sebuah keajaiban yang terjadi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad. Cerita ini berasal dari Sayyid Alawi Al-Maliki, dan Sayyid Alawi memperolehnya dari ayahandanya, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kejadian ini terjadi ketika Sayyid Abbas Al-Maliki menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Baitul Maqdis, Palestina. Saat itu, beliau terheran-heran menyaksikan seorang pria tua beruban yang terus-menerus berdiri sejak awal pembacaan Maulid sampai acara Maulid itu selesai. Sayyid Abbas yang melihatnya kemudian memanggilnya dan bertanya, "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal Maulid sampai acara pembacaan Maulid selesai?" Pria tua itu menjawab, "Dulu saya pernah berjanji, setiap menghadiri sebuah Maulid Nabi Muhammad, saya tidak akan berdiri hingga acara selesai, termasuk saat Mahalul Qiyam, yang mana momen itulah para jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Sebab menurutku, hal itu adalah bid'ah yang jelek," katanya. Namun ada hal yang merubah janjiku tersebut. Pada suatu malam, saya bermimpi menghadiri dan duduk di majelis Maulid Nabi Muhammad. Pada waktu itu, saya bersama jamaah bersiap-siap menunggu kehadiran sang Nabi. Maka pada saat Rasulullah hadir, para jamaah pun bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran beliau. Pada saat itulah aku menyaksikan Rasulullah melewatiku dan berkata, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu." Saya pun ingin berdiri, namun terasa berat dan susah sekali. Sejak saat itulah diriku sering sakit dan bahkan organ-organ tubuhku bermasalah. Maka aku pun bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji kepadanya, setiap ada acara Maulid, aku akan berdiri dari awal hingga akhir Maulid. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tidak lama kemudian aku diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap pria itu ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah mendengarkan penjelasan pria itu, Sayyid Abbas pun mempersilakan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Kisah tentang anak kecil yang hidup kembali ini berasal dari perayaan Maulid Nabi di Lebanon. Biasanya, warga di sana merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke udara sebagai tanda kegembiraan. Tradisi ini sudah turun-temurun sejak lama dan mirip dengan tradisi pernikahan di negara-negara Arab. Suatu ketika, seorang anak kecil perempuan beragama Nasrani dari keluarga Bani Gatas terlihat asyik ikut menyaksikan meriahnya perayaan Maulid Nabi Muhammad. Namun, nasib buruk menimpa putri kecil tersebut. Tanpa disadari, sebuah peluru nyasar menembus kepalanya. Anak itu jatuh tersungkur bersimbah darah, dan seketika itu juga ibunya berteriak histeris. Segera, sang anak dilarikan ke rumah sakit Hamud di Saidah, Lebanon Selatan. Akan tetapi, pihak rumah sakit angkat tangan karena tidak mampu menangani pendarahan yang begitu hebat. Anak itu kemudian dirujuk ke sebuah rumah sakit Amerika yang memiliki banyak dokter ahli dan spesialis. Namun, begitu mereka melihat kondisi sang anak, mereka pun angkat tangan. Karena panik dan penuh kekecewaan, ibu anak itu berteriak keras, "Di manakah engkau, wahai Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang telah dilakukan umatmu kepada anakku karena merayakan hari kelahiranmu." Pada saat itu, kepala dokter yang memimpin perawatan keluar untuk menemui sang ibu
dan memintanya melihat anaknya untuk terakhir kali. Dengan lemas, sang ibu dipapah masuk ke ruangan diikuti keluarnya para dokter. Namun, keajaiban terjadi. Ketika sang ibu masuk ke dalam ruangan, ia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur sambil berteriak, "Tutup semua pintu dan jendelanya, ibu. Jangan biarkan dia keluar." Melihat apa yang terjadi, sang ibu pun kebingungan, antara percaya dan tidak. Lantas, ia mendekati putrinya dan bertanya, "Siapa yang kau maksud, wahai putriku?" Sang anak, yang kini tampak sehat, menjawab dengan gembira, "Dia datang dan mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapakah dia yang kau maksud, wahai anakku?" tanya sang ibu penuh keheranan. "Muhammad, ibu. Dia adalah Muhammad," jawab putrinya. Ternyata, teriakan sang ibu tadi disambut oleh Nabi Muhammad SAW yang hadir dengan kelembutan, membawa cahaya penerang dalam kegelapan. Beberapa menit kemudian, para dokter berkumpul untuk melihat kenyataan di depan mata mereka. Maka, sang ibu, anak, dan seluruh dokter yang menyaksikan keajaiban itu saat itu juga memeluk Islam dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mereka bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ini adalah kejadian nyata yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan keagungan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Tiada yang mustahil bagi Allah. Kisah lainnya, dalam kitab I'anatul Thalibin, Syekh Bekri menyebutkan sebuah kisah yang terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan di negeri Syam. Seorang pemuda tampan suatu hari sedang bermain dengan menaiki kudanya. Tiba-tiba, kudanya berlari dengan kencang, membawanya ke sebuah jalan buntu di kota Syam. Pemuda itu tak mampu mengendalikan kudanya, hingga kuda itu berlari menuju pintu sang khalifah. Saat berpapasan, pemuda tersebut terjatuh dan terbunuh oleh kuda yang menabraknya. Kabar ini sampai kepada Khalifah Abdul Malik. Sang khalifah meminta pemuda penunggang kuda itu dihadirkan. Di saat genting, pemuda tersebut memanjatkan niat dalam hatinya, "Jika Allah menyelamatkanku dari peristiwa ini, aku akan mengadakan walimah besar dan membaca maulid Nabi Muhammad." Ketika dihadirkan di hadapan khalifah, bukannya marah, sang khalifah justru tertawa. Ia bertanya, "Apakah engkau pandai menyihir, wahai pemuda?" "Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin," jawab pemuda itu. Sang khalifah kemudian berkata, "Engkau telah aku maafkan. Katakan kepadaku, apa yang telah engkau ucapkan tadi?" Pemuda itu menjawab, "Aku berkata, jika Allah menyelamatkanku, aku akan mengadakan acara maulid Nabi Muhammad." Sang khalifah berkata, "Sungguh aku telah memaafkanmu. Ambillah 100 dinar ini untuk merayakan maulid Nabi, dan engkau terbebaskan dari denda atas kematian anakku." Pemuda itu akhirnya keluar dengan membawa 100 dinar dan terbebas dari qisas berkat berkah maulid Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menjadi inspirasi untuk selalu mengagungkan maulid Nabi Muhammad, terutama pada bulan Rabiul Awal. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan mengantarkan kita kepada syafaatnya di hari akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai dukungan untuk channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.